Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat dan selalu bahagia. Perkenalkan, nama saya Ermin Dede. NIM 221F 10147, kelas 22A1, jurusan PLB. Sekarang saya mau menjelaskan materi tentang sejarah dalam pendidikan tunanetra atau sejarah menulis huruf Braille. Berbicara tentang pendidikan tunanetra, kita juga harus berbicara tentang Braille. Braille merupakan huruf-huruf yang dapat digunakan oleh para tunanetra dalam kegiatan membaca dan menulis. Braille muncul atas gagasan seorang Prancis itu yang bernama Louis Braille. Louis Braille yang lahir pada tanggal 4 Januari 1809. Ia berhasil membebaskan para tunanetra dari ketidakmampuan untuk membaca dengan menemukan tulisan Braille. Tulisan Braille terinspirasi dari seorang perwira artileri Napoleon, Kapten Charles Berbier. Berbier menggunakan titik-titik dan garis-garis simbol itu sebagai simbol untuk menyampaikan pesan atau perintah terhadap serdadunya saat gelap malam, sehingga tulisan tersebut dinamakan night writing. Mereka membaca tulisan titik-titik dan garis-garis tersebut dengan jalannya itu dengan meraba. Akan tetapi huruf-huruf Braille hanya menggunakan titik-titik dan ruang kosong atau spasi. Pada awal munculnya ide untuk membuat huruf-huruf Braille tersebut, Louis mencoba huruf-huruf dengan kombinasi titik dan garis pula. Akan tetapi, Louis dan teman-temannya yang sama-sama mengalami ketunanetraan lebih peka terhadap titik daripada garis. Tulisan Braille pertama kali digunakan di l'Institution Nationale des Jeunes Évangélistes di Paris saat mengajar siswa-siswa tunanetra. Tulisan Braille sempat menuai kontroversi yang berujung pada dipecatnya Dr. Pignier dan dilarang menggunakannya di tempat saat Louis mengajar. Ini dikarenakan tulisan Braille tidak lazim sehingga sulit untuk meyakinkan para masyarakat akan menggunakan tulisan Braille itu. Salah satu penentang tulisan Braille itu adalah Dr. Dupuy, asisten direktur yang di l'Institut National des Jeunes Évangélistes untuk memperkuat gerakan anti-Braille. Dupuy diangkat menjadi kepala lembaga yang baru. Pada masanya, semua buku dan transkrip bertulisan Braille dibakar dan disita. Namun, karena tingkat perkembangan siswa-siswa tunanetra beranjak baik disebabkan karena adanya tulisan Braille,
itu menjelang tahun 1847. Tulisan Braille kembali diperbolehkan. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan kepada pemerintah Prancis agar menjadi tulisan yang diakui. Akhirnya hingga saat ini, Braille masih menjadi sarana penting bagi keberlangsungan pendidikan anak-anak tunanetra. Akhirnya pada tahun 1834, ketika Louis Braille berusia awal 20-an, mereka menyempurnakan sistem tulisan yang terdiri dari titik-titik timbul itu. Louis Braille hanya menggunakan 6 titik domino sebagai kerangka sistem tulisannya itu. Satu atau beberapa dari 6 titik itu divariasikan letaknya sehingga dapat membentuk sebanyak 63 macam kombinasi yang cukup untuk menggambarkan abjad, angka, tanda-tanda baca, matematika, musik, dan sebagainya. Ketika Louis Braille masih sedang menyederhanakan sistem tulisannya itu, dia diangkat sebagai guru di l'Institution Nationale des Jeunes Evangéliques atau Lembaga Nasional untuk Anak-anak Tunanetra. Ini di Paris yang didirikan oleh Monsieur Valentin Hauy pada tahun 1783. Beliau menjadi guru dan banyak orang yang sangat menyukainya. Dia menjadi seorang yang dipercayai untuk mengajar sejarah, geografi, matematika, tata bahasa Prancis, dan musik. Ketika sistem tulisannya itu sudah cukup sempurna, beliau mulai mencobanya kepada murid-muridnya. Mereka menyambutnya dengan gembira dan sangat memanfaat materinya itu. Meskipun Dr. Pignier kepada lembaga itu mengizinkan sistem tulisan itu digunakan dalam pengajaran itu di sekolah, namun tak seorang pun di luar lembaga itu mau menerima keberadaannya itu, karena mereka belum melihat betapa baiknya atau untuk melakukan sistem tulisan itu. Mengajarkan tulisan yang berbeda dari tulisan umum dianggapnya sebagai sesuatu yang amat ganjil dan tidak masuk akal, karena badan pembina lembaga itu pun tidak menyukai untuk membuat sistem tulisan Braille ini. Maka mereka memecat Dr. Pignier ketika ia merencanakan menyalinkan buku sejarah ke dalam Braille. Kepala yang baru itu, Dr. Andrews Dufault, tidak menyetujui sistem Braille itu dan melarang keras penggunaannya, karena murid-muridnya telah mengetahui kebaikan tulisan Braille itu. Mereka tidak kurang kecewanya daripada Braille sendiri. Maka mereka meminta Braille mengajarnya secara diam-diam. Demi murid-muridnya itu, dia setuju mengajarkan mereka di luar jam sekolah. Karena guru dan semua murid di dalam kelas itu adalah anak-anak tunanetra, maka tidaklah mustahil bagi guru-guru lain untuk mengintip kelas rahasia itu dan memperhatikannya tanpa mereka diketahui di dalam kelas itu. Dan kepala staf pengajar Dr. Guadet sering mengamati pelajaran rahasia itu dengan penuh minat dan simpati. Setelah melihat betapa cepatnya murid-murid itu memahami pengajaran yang disampaikan oleh Braille itu, maka Dr. Andrews Guadet mengimbau kepada Dr. Dufault agar
mengubah pendirinya dan mengizinkan penggunaan sistem tulisan Braille itu. Akhirnya Dr. Duval setuju, dan sekitar tahun 1847 Louis Braille kembali dapat mengajarkan ciptaannya itu secara leluasan. Pada tahun 1851 Dr. Duval mengajukan ciptaan Braille itu kepada pemerintah Prancis dengan permohonan agar ciptaan tersebut mendapatkan pengakuan pemerintah dan agar Braille diberi tanda jasa. Tetapi sampai dia meninggal pada tanggal 6 Januari 1852, tanda jasa atau pengakuan resmi terhadap ciptaannya itu belum pernah diterima olehnya. Baru beberapa bulan setelah wafatnya, ciptaan Louis Braille itu diakui secara resmi, dan beberapa tahun kemudian dipergunakan di sekolah tunanetra di negara-negara lain. Baru menjelang akhir abad ke-19, sistem tulisan ini diterima secara universal dengan nama tulisan Braille. Dan saat ini sudah lebih dari 1,5 abad sejak tulisan Braille itu tercipta dengan sempurna. Namun kemajuan teknologi masih belum dapat menyaingi kehebatannya. Bahkan akhir-akhir ini tulisan Braille sekali lagi telah membuktikan kesempurnaannya, karena dengan mudah dapat diadaptasikan untuk keperluan transmisi informasi dari alat-alat pengolah data seperti komputer. Untuk mengenang jasanya yang tak terhingga itu, pada tahun 1956 Dewan Dunia untuk Kesejahteraan Tunanetra menjadikan bekas rumah kediaman Louis Braille yang terletak di Coupray 40 km sebelah timur Paris sebagai Museum Louis Braille. Yang berikut Braille itu merupakan suatu sarana sistem membaca dan menulis yang lazim digunakan pada anak tunanetra dalam bentuk perlambangan huruf, kata, atau simbol-simbol lain yang ada pada tulisan grafis. Tulisan Braille disusun dari sekumpulan titik-titik timbul atau sel yang membentuk suatu formasi tersebut. Braille merupakan sarana utama dalam pendidikan tunanetra. Ini merupakan media untuk mendapatkan informasi secara sarana mengekspresikan diri dalam bentuk tulisan. Ada 2 buah alat pokok yang digunakan untuk penulisan Braille, yaitu mesin tik Braille dan alat tulis tangan Braille, yakni Riglet atau stylus. Pemanfaatan sisa penglihatan muncul kenyataan bahwa sebagian besar anak yang mengalami gangguan penglihatan masih memiliki sisa penglihatan, maka terdapat suatu kecenderungan baru untuk mendorong anak-anak tunanetra memanfaatkan sisa penglihatannya. Perkembangan tulisan Braille di Indonesia. Simbol-simbol Braille merupakan alat belajar bagi tunanetra yang sangat penting, karena dengan adanya simbol-simbol Braille memperlancar proses pembelajaran yang sedang dilakukan peserta didik tunanetra. Dan di Indonesia, penggunaan simbol-simbol Braille sudah dimulai
dipergunakan sejak Dr. Randus Wisthof mendirikan Blinden Institute Bandung, itu pada tahun 1901. Perkembangan simbol Braille di Indonesia dimulai dengan berdirinya SGPLB di Negeri Bandung pada tahun 1952. Untuk keseragaman simbol Braille, para tokoh pendidikan luar biasa bekerja sama dengan Kepala Urusan Pendidikan Luar Biasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan membentuk tim untuk menyusun konsep keseragaman simbol Braille pada semua mata pelajaran. Dan pada tahun 1974, tim tersebut telah berhasil menyusun buku pedoman menulis Braille menurut ejaan baru yang disempurnakan di sekolah luar biasa. Itu diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Pembinaan Sekolah Luar Biasa di Jakarta. Tulisan Braille terbentuk dari satu atau kombinasi dari 6 buah titik yang tersus membaca huruf Braille. Penggunaan huruf Braille bagi anak tunanetra tidak saja untuk membaca, tetapi juga untuk menuliskan apa yang dipikir serta kemudian membacanya kembali. Ketika menggunakan huruf Braille, ada beberapa hal yang harus dicatat. Ini menurut Munawir Yusuf pada tahun 1996. Itu terdapat perbedaan penggunaan huruf Braille untuk orang tunanetra dan orang awas. Huruf Braille memerlukan waktu lebih dalam menuliskannya dan memerlukan tempat lebih banyak. Yang berikut tidak ada diperkecil atau memerlukan teknik khusus untuk membaca huruf Braille. Menurut Munawir Yusuf, huruf-huruf Braille disusun berdasarkan pola 6 titik timbul dengan posisi 3 vertikal dan titik horizontal seperti kartu di domino. Titik-titik tersebut diberi angka, ya, bisa diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 pada posisi. Yang berikut susun titik huruf Braille, cara baca untuk keperluan membaca titik timbul positif yang dibaca. Cara membaca seperti pada umumnya itu dari kiri ke kanan. Titik 1 pada penulisan Braille terdapat pada titik sebelah kiri atas. Posisi titik-titik Braille adalah posisi huruf Braille yang terdiri dari satu atau kombinasi beberapa titik tersebut. Yang berikut susunan titik huruf Braille, cara tulis. Untuk menulis, prinsip kerjanya berbeda dengan membaca. Cara menulis huruf Braille tidak seperti pada umumnya, yaitu ditulis dari kanan ke kiri. Biasanya sering disebut dengan menulis secara negatif. Jadi menulis Braille secara negatif dan menghasilkan tulis secara timbul positif. Titik 1 pada penulisan Braille terdapat pada titik sebelah kanan atas. Huruf Braille terdiri dari satu atau kombinasi beberapa titik tersebut. Dengan bantuan nomor dari setiap titik, maka suatu huruf dapat dinyatakan dengan menyebut nomor dan dari titik-titik tersebut. Mengamati bahwa karakteristik membaca huruf Braille yang baik, yang pertama menunjukkan bahwa
sedikit saja gerakan mundur pada tangannya pada saat membaca, menggunakan tekanan yang rata pada saat meraba titik-titik braille. Menggunakan teknik membaca dengan dua tangan, tangan kiri dan tangan untuk mencari permulaan baris berikutnya, sedangkan tangan kanan untuk menyelesaikan membaca baris sebelumnya. Yang berikut selalu menggunakan empat jari menunjukkan kemampuan membaca huruf dengan tepat. Mampu membaca huruf-huruf yang merupakan kebalikan dan hampir sama dari huruf-huruf lain. Teknik membaca braille sesuai dengan menurut Olson dan Maglot adalah teknik membaca dengan dua tangan minimal 4 jari dengan tahapan sebagai berikut. Sisi awal 3 jari kanan dan 3 jari kiri berada di awal garis dan bergeser ke arah kanan secara bersama sampai akhir garis. Selanjutnya kedua tangan kembali ke awal dan turun ke bawah untuk mencari garis berikutnya. Posisi awal 3 jari kanan dan 3 jari kiri berada di awal baris dan bergeser ke arah kanan. Di tengah baris, tangan kanan melanjutkan mencari awal baris baru. Posisi awal 3 jari tangan dan 3 jari kiri berada di awal baris. Tangan kanan bergeser ke kanan sampai ke ujung baris, sementara tangan kiri turun mencari awal baris berikutnya. Membaca huruf braille merupakan dasar kecakapan membaca huruf braille bagi anak-anak tunanetra. Anak tunanetra itu terutama bagi anak-anak yang buta total. Itu mereka harus dapat membaca huruf braille sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan komunikasi dengan orang lain. Membaca huruf braille itu memerlukan ada beberapa teknik. Yang pertama itu kontak dengan seluruh halaman buku. Yang kedua, kontak dengan baris menggunakan telapak ujung 3 jari kedua tangan. Terus kedua tangan menelusuri huruf-huruf mulai dari awal, berpisah di tengah, tangan kanan bergerak ke akhir kalimat, sementara tangan kiri balik ke awal kalimat dan menemukan garis baru di bawahnya. Tangan kiri membaca pertama dan tangan kiri melanjutkan dari tengah sampai pada akhir kalimat. Ada beberapa pendapat menurut Tirto Genegoro yang menjelaskan bahwa permulaan huruf braille terlebih dahulu. Langkah pembelajaran membaca huruf braille itu ada 2. Yang pertama, proses pelaksanaan dan teknik pemilihan huruf. Proses pelaksanaan itu ada beberapa. Yang pertama, pengenalan nomor dan tempat titik huruf. Yang kedua, memilih huruf-huruf yang akan diajarkan. Yang ketiga, menggabungkan huruf dengan huruf lain menjadi satu suku kata atau menjadi suku kata. Menggabungkan lagi suku kata menjadi kata.
menggabungkan kata menjadi kalimat. Yang kedua itu teknik pemilihan huruf. Teknik pemilihan huruf terdiri dari yang pertama itu mengenal susunan huruf 10 huruf pertama, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, J ya. Disusul dengan huruf 10 huruf berikutnya itu K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Lalu disusul dengan susunan huruf 6 huruf terakhir, yaitu U, V, W, X, Y, Z. Kemudian mengajarkan huruf yang terletak dalam baris depan, yaitu A, B, K, L. Disusun huruf dengan baris berikutnya C, D, M, N sampai dengan baris terakhir yaitu I, J, S, T. Mengambil dan mengajarkan huruf-huruf dari titik yang tunggal menuju titik yang lebih banyak seperti A disusul huruf B, K, C, E, I disusul huruf D, F, S, H, J sampai dengan titik sebanyaknya yaitu P, X, Z. Mengambil dan mengajarkan huruf yang sesuai dengan lingkungan tersebut, anak, ibu, bapak, dan sesuai mengambil huruf yang pertama itu huruf vokal dasar, konsonan selanjutnya konsonan dan vokal serta konsonan rangkap. Terima kasih.